Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat duduk bersama di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmah serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk untuk bersama-sama membasahi lidah kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi tempat ini dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kampung ini dijauhkan dari berbagai macam musibah, malapetaka dan juga bencana. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Malam kali ini seperti biasa kita membacakan satu hadis dari riwayat Imam Muslim. Tapi hadis ini kayaknya cerita tentang rizki. Mau gak? Rizki mau gak? Fulus. Bicara tentang fulus. Rizki di sini tentunya bukan hanya fulus, tetapi kesehatan dan sebagainya. Ini ada resep ternyata dari Nabi supaya pintu rizki kita terbuka. Kalau orang sini kayaknya udah pada nggak butuh rizki semua, kayaknya udah cukup, mukanya udah segar-segar semuanya. Kayaknya nggak butuh lagi rizkinya. Tapi butuh nggak butuh, ini resep dari Nabi. Saya akan sampaikan resep dari junjungan kita Nabi Muhammad. Resep supaya rizki kita yang pertama dibentang, dibukakan oleh Allah. Yang kedua, biar rizki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, biar rizki kita menambah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Dan yang keempat, rizki kita biar menjadi jembatan untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Penting gak kira-kira ini? Rizkinya biar banyak, rizkinya biar berkah, rizkinya biar tambah takwa, rizkinya biar jadi jembatan untuk mendapat ridho dan surganya Allah. Ada sebuah hadis, tapi tentunya malam hari ini saya tidak menjelaskan secara detail satu persatu hadis ini, tapi hanya saya bacakan. Kalau kata orang sini sekelebet. Apa sekelebet atau benar? Sekelibet aja begitu, blok. Maklum waktunya. Kalau terlalu malam nanti jam 12:30 bubar, subuhnya kelewatan lagi. Kacau nanti nih. Min kita kalau subuh kelewatan, nggak sholat gara-gara ngaji, subuh kelewatan. Kira-kira dapat plus atau min dosa kita? Dapat pahalanya 100, dosanya 1000. Wah, makanya kita nggak mau. Insyaallah kita ngaji, sholat jangan ditinggal. Nah, makanya saya tidak berpanjang lebar. Kalau dari riwayat Imam Muslim, satu hadis yang sudah kita bacakan, kata Imam Muslim, haddatsana Harmalah bin Yahya at-Tujibi, qala haddatsana Ibnu Wahab, qala haddatsana Yunus, haddatsana Ibnu Syihab az-Zuhri, qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Ini hadis yang pertama. Kalau mau diberikan keberkahan di dalam umur kita, rizki mau dibuka, siapa yang punya tender nggak pernah gul-gul? Tender sih banyak, gulnya nggak ada. Udah ngomong kesebar sekampung tender bakal gul, nggak gul-gul. Janji udah banyak, kalau gul sekampung saya umrohin, nggak gul-gul. Ini gimana caranya nih supaya cepat gul? Ini yang pertama. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, kata Nabi dari riwayat Anas bin Malik. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim, tapi yang saya bacakan tadi lafaz 5 Muslim. Apa katanya? Siapa yang mau dibentangkan rizkinya, dibuka luas rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan langkah-langkahnya umurnya dikasih berkah. Lihat, rizkinya gampang, rizkinya dibuka, langkah-langkah kerjaan perbuatannya berkah. Apa itu? Fal yasil rahimah. Yang pertama, sambung tali silaturrahim, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua Keamanan tadi dan juga merangkap Ketua RW ya, berbicara tentang keamanan. Subhanallah, ini kalau lewat kayak begini, kalau di satu kampung sudah tetangga ame tetangga susah senyumnya, bangsa ketemu melengos. Melengos bukan cuma kepala, badan juga muter, kagak mau senyum, susah ngucapin salam sama tetangga. Ketemu, waduh dia lewat rumah, muter dulu di situ. Udah lewat dulu, kagak bakalan dibukain pintu rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu luar biasa jaga persaudaraan. Bapak-bapak, sebentar lagi ada pemilihan apa nih? Cagup, calon ini ikut pemilihan nggak sini? Pemilihan juga kan? Kita boleh jadi calonnya beda. Bapak calonnya bapak itu, saya bapak ini, tapi tetap kalau di musola tetap di musola, jangan kagak imamnya beda sama kita calonnya ini. Mundur jadi makmum, ngaji mundur tuh calonnya beda. Jangan kayak begitu. Kalau kita berpecah urusan dunia, rizki ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jaga persatuan dan kesatuan. Innamal mu'minuna ikhwah, kita adalah bersaudara. Silahkan lain calon gubernurnya, silahkan lain partainya, silahkan lain seragamnya, silahkan lain apa lagi? Lain orang. Pokoknya lain-lain, tapi tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah, kalau kita menjaga hubungan silaturahim di antara kita, demi Allah, Nabi yang ngomong, kalau nggak percaya sama Nabi, mau percaya sama siapa lagi? Kalau ragu sama Rasulullah, maka iman kita belum sempurna. Bahkan waliyadzubillah, jangan-jangan bisa kafir. Kata Rasul, mau dibukain pintu rezeki, mau dikasih berkah umur, jaga silaturahim. Insya Allah dengan pertemuan-pertemuan seperti ini tambah kuat persaudaraan kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, mau dibukain pintu rezeki, mulai sekarang tinggalkan berbagai macam kemaksiatan, usahakan semaksimal mungkin laksanakan perintah Allah Subhanahu. Kalau bahasa gampangnya takwa tingkatin. Takwa, kalau mau BBM naik silahkan. Kita nggak bakalan puyeng, kagak bakal terlantar kalau kita bertakwa kepada Allah. Tapi BBM nggak naik, maksiat mulu, mati gitu. Dibikin susah nanti sama Allah Subhanahu wa taala. BBM nggak naik, tapi rezeki yang lain kita ditutup sama Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mari kita jangan terlalu khawatir. Bukan berarti kita ridho aja BBM naik, enggak. Tapi seandainya naik, nggak pantas gantung diri di pohon. Pohon apa tuh? Gede banget. Duren. Di pohon sawo gantungan. BBM naik, stres orang Islam. Umat Nabi Muhammad, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia jalankan semua perintah semaksimal mungkin,
dia jauhi semua larangan semaksimal mungkin. Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kita baca surat At-Talaq ayat 2 dan 3, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari kesulitan. Ya Allah, kita banyak kesulitan, tapi kalau kita selalu ibadah kepada Allah, selalu meninggalkan maksiat, kalau terpeleset segera bertobat, terpeleset melakukan dosa segera bertobat. Orang yang seperti ini berusaha untuk menjaga ketakwaan kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kesulitannya Allah kasih jalan keluar. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rizki tanpa diduga-duga. Hitungan gaji saya kalau sebulan sekian, waduh BBM naik, kayaknya sembako naik, angkot naik, urusannya naik semua, kagak cukup. Tapi kalau mau bertakwa, Allah kasih rizki tanpa diduga-duga. Subhanallah. Oleh karena itu jangan khawatir, orang Islam tidak boleh ada yang stres berkaitan dengan ekonomi. Orang Islam tidak boleh stres gara-gara urusan fulus. Kita punya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang berpasrah diri kepada Allah, aku yang ngurusin urusan dia, aku yang ngurusin. Ya Allah, kalau kita dijamin, Bapak sekarang BBM naik, sembako naik, presiden bilang, tong jangan khawatir, rezeki kamu saya nanggung, sekolah saya nanggung. Kira-kira kita tenang nggak dijamin Pak Presiden? Sama konglomerat yang paling kaya di sini, naiklah semuanya, kagak apa-apa, jangan khawatir, saya nanggung. Kita tenang ditanggung sama orang kaya yang kita tahu ini Allah yang nanggung. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang jagain, Allah yang ngurusin. Bagaimana kita tidak tenang ketika kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah? Oleh karena itu mau dibukakan pintu rezeki. Yang pertama, jaga silatur. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Apa ini takwa tadi? Berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan. Kalau terpleset berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah. Saya tidak panjang lebar, saya sangat baca. Kata orang tadi selebetan doang madanya, mabut. Yang ketiga, mau dibukakan pintu rezeki berdasarkan hadis. Bahkan kalau kita baca tadi, kalau kita beriman, bukan cuma satu orang yang dibukakan pintu rezeki, bahkan sekampung kalau orang beriman seperti ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah katakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk kampung beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, kami akan buka untuk mereka keberkahan minas sama, dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Boleh mungkin itu naik, tapi kalau kita beriman, dibuka tuh, Allah turunin dari langit, Allah turunin dari bumi rezeki untuk kita. Luar biasa kalau kita bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, supaya pintu rezeki kita dibuka oleh Allah. Yang tadinya mampet jadi lancar, yang tadinya sedikit jadi banyak, yang haram jadi halal, yang haram jadi halal. Apa yang ketiga? La tayas, jangan pernah putus asa. Orang Islam tidak boleh putus. Orang kafir, kata Allah, hanya orang-orang yang tidak beriman, mereka yang berputus asa kepada Allah. Orang Islam tidak boleh ada putus asa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabatnya Rasul yang bernama Surahbil. Surahbil mendengar dari Habbah. Waktu itu Rasulullah masuk ke Surahbil dan Habbah. Habbah waktu itu lagi kena musibah, rezekinya habis, bangkrut, dagang habis. Dia nunggu kajian di rumahnya, lemes, habis, rezekinya habis, bangkrut, dia dagang, dia nunduk. Rasulullah SAW masuk, ini suami istri lagi lemes karena bangkrut, hartanya habis. Dagang bukannya untung tapi buntung. Modal boro-boro baik, balik, boro-boro ada untung, modalnya habis.
Kalau kata orang sekarang pilot, kalau istilah perusahaan udah bangkrut habis ditutup, nunduk dia. Rasulullah masuk ke orang tadi, lalu Rasulullah bilang apa? La asa, jangan kalian berdua putus asa. Minar rizki, kata Rasul. La asa minar rizki, janganlah kalian berdua berputus asa dari rizki. Kenapa? Mahazzazat ru'usukuma, kata Rasul. Mahazzazat, ini istilah yang agak sulit, tapi kata ulama hazzazat itu artinya kalau orang lagi lemes kan begitu tuh, boro-boro ngangkat kepala. Mahazzazat ru'usukuma, jangan ditundukin kepala kamu lemes karena bangkrut, jangan. La hazzazat ru'usukuma fa innal insana, sesungguhnya manusia itu, kata Rasul, taliduhu ummuhu, dilahirkan oleh ibunya ahmar, merah, kata Rasul. Surah B, Habbah, jangan kamu sedih, jangan berputus asa di rizkinya Allah, jangan kau tundukkan kepalamu karena berputus asa dari rahmatnya Allah, dari pintu rizkinya Allah. Fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar, bukankah kamu tahu manusia itu baru dilahirkan dari rahim ibunya, daging warnanya berwarna merah. Pakai baju apa enggak nih? Pakai jam enggak? Apalagi pakai jas, agak ada merah, nggak bawa apa-apaan. Apa? Laisa alihi kisrun, laisa alihi thaw, dia lahir kagak ada baju, tidak ada kain sedikit pun. Summa yarzuquhullah, kemudian Allah kasih rizki. Tuh anak bayi keluar nggak ada rizkinya, nggak pakai baju, nggak pakai apa, nggak pakai apa-apa, boro-boro mikir tuh anak punya kantor kagak, nah baru lahir. Tapi Allah udah kasih rizkinya, tidak ada orang yang dilahirkan dari rahim ibunya Allah biarin mati kelaparan, tidak ada. Subhanallah, Allah kasih rizkinya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, lau annakum tawakkaltum katawakkulit tayr, seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, yaghdu khimason, yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, wa yaruhu bitanan, dan pulang dalam keadaan kenyang. Subhanallah, kalau kita tawakal seperti tawakalnya burung, kita yakin rizki sudah ada dari Allah, tinggal ikhtiarnya doang, keluar usaha, pasti Allah kasih. Subhanallah. Pernah nggak di sini ada burung, di kampung sini burung mati kelaparan? Ada, disangkar karena nggak dikasih burung, nggak dikasih apa. Tapi kalau lepas, nggak pernah saya ketemu burung ini. Kenapa nih burung kelaparan saat kayak dapat makan dari sehari, di luar pagi-pagi keluar besok dapat makan? Nggak ada. Kalau burung mati paling diselepet. Kalau nggak diselepet dia tembak atau ketabrak disambit. Tapi kalau mati sudah kelaparan, burung jatuh. Burung kelaparan nggak ada. Padahal itu burung pagi-pagi maaf tidur, dia tenang, malam tidur, nggak mikirin, padahal nggak punya kantor, pagi nggak mikirin besok saya kemana. Kalau burung tuh nggak tawakal, bingung malam-malam, ya Allah, kontrol subuh mana kerja lagi, mana nih besok, ancang-ancang nggak ada pikiran begitu. Burung tidur, dia tenang, pagi dia keluar aja, dia tawakal kepada Allah, ikhtiar dapat dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini ya. Ternyata kita jangan putus asa. Tuh burung nggak punya kantor, nggak punya apaan, keluar ada aja rizkinya. Nah kita ada koneksi, ada teman, ada kenal, ada orang, oh masih banyak sumber-sumber rizki. Ini orang, lihat anak baru lahir, kata Nabi, merah, nggak bawa baju, summa yarzuquhullah, kemudian Allah kasih rizki. Subhanallah. Oleh karena itu, kalau orang berputus asa malah ditutup rizkinya sama Allah. Saya sudah nggak bakal usaha dah. Saya kalau usaha bakal takut, percuma, sudah nggak mau kerja, udah ditutup sama Allah rizki. Subhanallah. Kalau enggak, boleh jadi kemarin saya gagal, tapi insya Allah yang ini saya yakin kepada Allah. Bismillah, yang mantap, yang yakin dengan rizkinya Allah, justru malah dibuka oleh Allah. Bukankah Nabi dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah mengatakan, Allah pernah bersabda, Allah berkata di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, Allah pernah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan dugaan hambaku. Kalau hambaku yakin dapat rezeki dikasih. Tapi kalau udah putus asa, sudah. Orang Islam tidak boleh berputus asa dalam rezeki dan apapun, dalam rezeki dan segala apapun, tidak boleh putus asa. Bismillah. Gagal sebelah sini, cari sebelah sini. Gagal sebelah sini,
pasti Allah kasih rezeki. Subhanallah. Ini yang ketiga resep supaya rezeki dibuka. Jadi yang pertama tadi apa? Udah ngantuk kayaknya. Silaturahim. Yang kedua taqwa. Yang ketiga la tayas min rahmatillah, jangan berputus. Yang keempat supaya rezeki kita dibuka, asyaqwa ilallah, jangan ngadu, jangan gerendeng kepada manusia, tapi gerendenglah kepada, ngeluh kepada Allah. Ya Allah, saya rezeki, ya Allah, begitu. Jangan gerendeng sama orang, gerendeng sama orang sumpah. Ya gerendeng lagi orang. Kita lagi dulu datang, aduh gerendeng lagi dulu. Boro-boro dikasih, yang ada kita digerendengin kabur. Gerendeng nggak ada manfaatnya, sama orang nggak bukain rezeki. Kita aduk kesusahan kita sama orang, orang itu nggak. Kalau Allah nggak bukain hatinya, kagak bakal bantuin kita. Jangankan orang lain, orang tua kita, istri, suami, tetangga, apalagi kita gerendengi. Kalau nggak dibukain pintu hatinya, kagak bakal dibantu kita. Yang ada asyaqwa ilallah. Cobalah kamu berusaha gerendengnya kepada gerendeng, benar kan ini gerendeng? Yang gerendeng gitu, ya Allah saya, nah gitu, itu namanya gerendeng. Syaqwa, ngadu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang kata Imam At-Tirmidzi sahih atau hasan. Kata Imam At-Tirmidzi apa? Man nazalat bihil faqatu, man nazalat bihil faqah fa anzalaha binnas lam tusadda faqatuhu. Subhanallah. Man nazalat bihil faqah, siapa yang tertimpa kemiskinan, siapa yang tertimpa kesulitan rezeki, fa anzalaha, lalu dia utarakan, dia sampaikan, dia keluhkan binnas dengan manusia, ngadu ke sono, ngadu ke sini, ngadu susah rezeki sama orang, lam tusadda, lam tusadda faqatuhu, tidak akan terangkat kemiskinannya, kata Rasul. Subhanallah. Semakin kita banyak ngadu sulitnya rezeki, semakin ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Man nazala fil faqah an fa anzalaha binnas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang mengadu, mengeluh, gerendeng karena kesulitan rezeki kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, tidak akan habis kemiskinannya, tambah susah tambah susah. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, wa man nazalat bihil faqah, dan siapa yang tertimpa kemiskinan, fa anzalaha billah, lalu dia adukan, dia keluhkan, dia gerendengkan kepada Allah, apa? Yusiku, lihat hampir-hampir saja Allahu yarzuqu lahu bi ajilin wa ajilin, hampir-hampir saja Allah turunkan di waktu yang cepat atau yang akan datang, dicepatin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak ngadu sama orang, semakin kita banyak gerendeng kesusahan kita kepada manusia, semakin Allah tutup pintu rezeki. Tetapi semakin kita diam, Bapak gimana kabar? Alhamdulillah, padahal hati lagunya oh ada duit, besok nggak ada makan. Ustaz gimana? Alhamdulillah. Kita padahal kita lagi sumpah nggak ada duit besok, malam nih minta mau. Semakin tidak disampaikan kesulitan kepada manusia, semakin Allah cepatin dibuka rezekinya. Semakin banyak ngeluh sama orang, semakin ditutup pintu rezeki. Berarti pembuka pintu rezeki yang keempat apa? Empat atau lima nih? Empat ya. Yang pertama menyambung silatur, yang kedua taqwa, yang ketiga jangan putus asa, yang keempat syaqwa, hanya kepada Allah Subhanahu. Yang kelima, ini sebenarnya ada 15. Oh sampai kapan 15? Wah 15 udah geledek-geledek Pak, gelat-gelat. Yang kelima apa? Al-istighfar. Apa? Al-istighfar. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dikatakan apa kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang lazima continue melazimkan terus menerus, astagfirullah, astagfirullah, banyak berzikir, jangan cuma kaget-kagetan doang, zikirnya setahun sekali, ya nggak bisa, astagfirullah, astagfirullah, habis sholat istighfar continue, astagfirullah, jangan habis sholat lantas jalan, jangan diikuti model-model habis sholat jalan langsung, assalamualaikum, wah, orang duduk kalau sok paling belakang, sok paling depan lagi. Assalamualaikum. Orang lagi busuk. Yang dulu paling depan udah berangkat duluan. Kalau memang kita nggak mau zikir, jangan memakai pundak-pundak saudaranya. Subhanallah. Orang mau mentimai pundak-pundak saudaranya tidak bagus, tidak akhlak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min sifat syaitan. Di antara sifatnya syaitan kalau dia berjalan melangkahi ya, pundak. Peci yang tadinya rusak, ngelewatin apa? Tidak, kalau memang nggak mau zikir diam. Tapi yang dianjurkan lazimul istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Man lazimul istighfar, siapa yang kontinu melazimkan terus menerus, tidak musiman, tidak angot-angotan, tidak lagi mood. Ada yang lagi mood nih zikir. Nggak zikir Pak, lagi nggak mood. Ya, mood-moodan zikir. Zikir nggak ada mood, nggak mood. Lagi senang kita kalau lagi susah kita jangan cuma lagi susah doang. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah mengatakan apa? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang, di saat kamu sulit Allah akan kenal sama kamu. Tapi kalau kenal cuma lagi susah, ya kata Allah tumben lagi susah gitu, sampai nangis. Istiqomah, man lazimal istighfar, siapa yang istiqomah melazimkan, kontinu, melazimkan terus menerus, tidak putus membaca istighfar, Allah kasih 3. Ja'alallahu min kulli dzikrin makhraja. Allah kasih jalan keluar dari kesulitannya. Masalah yang tidak ada ujung pangkalnya, nggak pernah beres urusan, ja'alallahu min kulli dik ini kesempitan, kesulitan, makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari kegundahan hati. Ham ini gundah. Apa gundah? Duit banyak, rumah gede, mobil banyak, istri ada, suami ada, anak banyak, tapi masih ham. Itu ham. Apa ini bahasa kita ham? Resah, sumpah, itu nggak bisa dibayar pakai duit tuh. Kagak bisa, saya lagi sumpah nih di kue, nggak bisa. Saya lagi sumpah di duren, baik nggak bakal. Itu sumpah nggak ada yang bisa ngangkat kecuali apa? Siapa yang melazimkan istighfar, Allah kasih jalan keluar dari kesulitannya, Allah kasih jalan kesenangan di saat sumpahnya. Subhanallah. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki tanpa diduga. Berarti istighfar pembuka rezeki. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan, tidaklah seseorang itu terhambat rezekinya kecuali karena dosa-dosanya. Baik dosa kepada Allah, juga dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah karena bermaksiat, tidak sholat, tidak ibadah, tidak bertakwa. Dosa sesama manusia, dia saling bermusuhan, menyakiti orang lain, penghambat rezeki. Oleh karena itu, yang kelima, apa pembuka rezeki? Istighfar. Susah nggak istighfar? Apa istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Saat saya pengen panjangan, astagfirullahaladzim. Pengen panjang lagi, astagfirullahaladzim wa atubu. Mau panjang lagi, boleh istighfar budaya apa? Yang penting istighfar. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah. Saat kalau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Ya Allah, saya minta ampun, boleh. Bahasa Betawi boleh nggak? Ya Allah, jangan kaget diampuni saya ya Allah. Ya boleh juga, udah. Pokoknya minta ampun kepada ini pembuka rizki. Subhanallah. Ternyata kita jangan khawatir, Allah kasih rizki. Oleh karena itu, gunjang ganjing ekonomi Indonesia dan internasional nggak membuat iman kita gonjang. Wah, iman kita akan tetap jalan kalau kita tahu resep dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu adalah hadisnya. Dan yang keenam,
as-shadaqah, banyak sedekah juga ternyata membuat buka pintu rizki. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sedekah pembuka pintu rizki. Yang ketujuh, udah ngebut nih, udah ketujuh apa kenapa ya? Semakin malam semakin kurang nyambung kayaknya. Maklum sih, memang kita maklum. Saya juga kurang nyambung dulu kalau lupaan semakin malam semakin hilang. Yang pertama silaturahim, yang kedua takwa, yang ketiga jangan putus asa, yang keempat iya mengeluh hanya kepada Allah, yang keempat lima istighfar, yang keenam sedekah, yang ketujuh berdoa, banyak-banyak doa kepada Allah, banyak minta rezeki kepada Allah. Boleh dengan amal ibadah seperti duha, baca waqiah, itu adalah doa. Baca salat duha, kita salat duha. Rizki kesehatan dikasih sama Allah. Rasulullah SAW dari riwayat Imam Tirmidzi, Allah pernah berfirman, ini hadis qudsi. Kata Rasul SAW, Allah pernah berfirman, siapa yang mengawali awal siangnya rakaat duha, siapa yang mengawali siangnya dengan 2 rakaat salat duha, aku akan jadikan akhir siangku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, siapa yang mengawali awal siang dengan 2 rakaat salat duha, aku akan cukupi akhir harinya. Jadi dari siang itu sampai besok ini dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak ada yang terlantar 2 rakaat salat duha, 2 rakaat. Atau baca surat Al-Waqiah, doa kepada Allah. Kita punya Allah. Kalau saya doa sama orang, minta sama orang sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dicemburutin, 4 kali kagak dibukain pintu. Tapi kalau kita minta sama Allah terus, semakin kita banyak doa, semakin Allah suka sama kita. Dan yang terakhir, kalau punya rezeki jangan pelit, jangan segan, jangan ragu, pergi haji. Yang kedua, sah haji kelamaan, umroh juga boleh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa inna mutaba'ata yanfiyani al-faqra wad dunuba kama yanfil qiru al-khabath. Rawahu Imam Ahmad. Rasulullah pernah mengatakan dari Umar bin Khattab, tabi'ul hajj wal umrah, ikutilah orang haji dengan umrah. Artinya kamu sudah haji lagi, atau kamu umrah lagi. Kenapa? Fa inna mutaba'ata bainahuma, karena mengikuti. Punya rezeki umrah, punya rezeki kesempatan berangkat lagi haji. Orang yang mengeluarkan uangnya untuk haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr wad dunub. Umrah dan haji menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa, kama yanfi al-kiru al-khabath, seperti kir menghilangkan khabath. Kir ini kalau bahasa kitanya, khabath itu nih kalau besi. Ini ada besi, udah dijemit karatan. Ngapusnya itu pakai kir dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa? Amplas, kikir ya. Kir namanya dalam bahasa Arab juga kir. Sesungguhnya umrah dan haji menghapuskan kefakiran dan dosa seperti kir atau amplas menghapus kotoran besi. Insya Allah dalam pertemuan yang sangat singkat ini kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebab dibukakan pintu rizki kita, dan insya Allah rizki kita dijadikan rizki yang halal dan thayyibah. Apa yang telah kita gunakan semoga yang haram dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan datang insya Allah dimudahkan untuk kita peroleh, dan apa yang telah kita peroleh insya Allah dijadikan sebagai penghantar kita untuk mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mohon dengan kemuliaan majelis yang mulia ini, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia insya Allah dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dijadikan kubur mereka taman-taman surganya Allah, diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan semoga orang tua kita yang masih ada semoga diberikan sehat wal afiyah,
diberikan panjang umur, diberikan istiqamah untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, semoga mereka tidak dipanggil dan tidak dimeninggalkan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semuanya dijadikan keluarga kita sebagai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita insya Allah dijadikan anak yang saleh dan salehah, dipanjangkan umur mereka fi taatillah wa taati rasulih wa baran liwalidih. Dan semoga istri kita dijadikan istri yang salehah, dijadikan suami kita suami yang saleh. Dan insya Allah kampung ini diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah, dicucurkan rahmat dan kasih sayang Allah, dijauhkan, dihindarkan kampung ini dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bala petaka, dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah, tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua kesulitan kita sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua dosa-dosa dan kekurangan kita sudah diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. وشرف وكرم ومجد وعظم من حج عليها يا ولها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. آمين آمين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين واستعملنا في طاعتك واجعلنا رغبا بذكرك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا وارض أعمالنا وآمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih kurangnya kami atas nama Majlis Ta'lim Nurul Fajri mengucapkan jazakumullahu khairul jazak dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.